kasih, hamba-Mu bersyukur kalau sampai hari ini terus diberi kepercayaan untuk Tuhan mendengar, menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan gugur imanmu di masa yang sukar. Kita tahu bahwa ini sudah akhir zaman ya. Keadaan hidup itu kan makin sulit, enggak usah panik, enggak usah berkecil hati karena memang semua ini harus terjadi. Ya, saudara yang lagi ngalami keadaan yang sulit hari ini, yakin ini ujian akhir. Tenang aja, tenang. Kita semua nanti belajar bagaimana tips untuk tidak gugur iman kita ya. Saudara percaya kata kunci yang kita perlu ingat-ingat, kata bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya itu pasti selamat, saudara. Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya juga pasti memperoleh hidup. Ini kata kunci, saudara. Jadi sekarang hari ini kekuatan kita ini cuma bertahan. Nah, tapi dalam bertahan ini nggak mudah. Kenapa? Karena iblis itu juga akan datang mengintimidasi, ya, seperti Daud. Ya, pada waktu bangsa Israel juga Saul menghadapi Goliat. Apa yang membuat Saul berkecil hati? Ya, semua orang berkecil hati. Kenapa? Karena intimidasi iblis itu akan datang terus-menerus sampai iman kita goyah. Tapi lihat pribadi Daud yang tidak pernah tergoyahkan sekalipun musuhnya raksasa. Dia kecil, dia nggak punya senjata yang lengkap, tapi dia tidak pernah gugur iman percayanya bersama Tuhan. Apa yang dilihat? Kemenangan ya. Orang yang hari ini tidak pernah gugur imannya, yang paling bahaya itu kalau kita gugur iman kita. Nah, kita percaya, saudara, saya bukain dulu di ayat di Yesaya ya, ayat 29. Yesaya 29 ayat 6. Kita ini sudah lihat tuh tanda-tanda di akhir zaman. Yesaya 29 ayat 6. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, suara hebat, puting beliung dan badai, dan dalamnya nyala api yang memakan habis. Lihat ya, semua tanda-tanda ini sudah terjadi. Puting beliung ya, api yang memakan habis. Nah, hari ini kita semua, kalau kita sadar tanda-tanda akhir zaman itu, anak makin berontak sama orang tua, yang sukar makin sukar, kasih sebagian orang sudah menjadi tawar, sehingga yang ada cuman yang jahat makin jahat. Makanya dengan keadaan yang makin sulit membawa tujuan Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Orang yang makin jahat membuat kita semakin muncul karakter Kristus, panjang sabar, rendah hati, lemah lembut. 3 ini aja, saudara, sulit loh. Hari-hari ini 3 ini aja. Kalau kita bisa rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, kita ini akan menjadi orang yang luar biasa. Keadaan makin jahat, tapi kita tetap berkata panjang sabar, diinjak-injak, rendah hati. Kita merasa bahwa bukan siapa kita hidup ini, tapi siapa Tuhan. Kalau siapa kita, saya juga nggak mau bertahan. Oh sorry, ngampuni terus 15 tahun. Oh sorry Tuhan, sorry Tuhan. Jujur, kalau hidup tentang siapa kita, maka kita tidak ada yang mau untuk belajar mengampuni, mengasihi selama berkali-kali disakiti. Orang tidak akan pernah mau diam saat dicaci maki. Tapi karena hidup tentang siapa Tuhan, maka kita harus melakukan karakter Kristus, rendah hati, lemah lembut, panjang sabar. Ya, nah kita akan belajar hari ini bagaimana ada satu kata di Yohanes 20 ayat 29. Orang yang berbahagia itu seperti apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Barang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini orang yang berbahagia itu bukan orang yang hari ini melihat dulu. Waduh, diberkati dulu, aku percaya Tuhan. Waduh, ada bukti baik, suamiku berubah, aku percaya. Bukan itu, saudara. Orang yang Tuhan cari di akhir zaman, orang tanpa iman itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Makanya hari ini siapa yang belum melihat keadaanmu bertambah baik, pilihlah tetap percaya. Walaupun tidak melihat Bu Eli, jelas itu iman. Orang kalau menuntut bukti dulu baru percaya, apa bedanya dengan dunia? Dunia pergi ke gunung-gunung keramat, pergi ke mana suhu-suhu dan sebagainya. Itu karena mereka melihat bukti dulu baru mereka percaya. Tapi buat kita ngikut Kristus, sekalipun Daud itu ciri orang yang hidup hari ini imannya itu menerjang badai yang tidak gugur. Apa kata-kata Daud? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya gini, saudara hari ini percaya mana? Lembah kekelaman atau percaya sama gada dan tongkatnya Tuhan yang menyertai saudara dan saya? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak perlu takut bahaya, sebab aku percaya gada dan tongkat Tuhan itu cukup menyertai aku. Nah, kita hari ini menguatkan hati kita, kepercayaan kita sama gada dan tongkatnya Tuhan. Jangan terus tinggal di dalam lembah air mata, dilihati terus kapan berubah jadi mata air. Lembah kekelaman, dilihat kapan jadi lembah yang berbukit-bukit ya Bu Eli. Padang gurun, dilihat, direnungi. Kita nggak bisa hidup seperti ini. Kalau kita cuma lihat lembahnya aja, saudara nggak percaya sama gada dan tongkat yang menyertai saudara di dalam lembah kekelaman, lembah air mata, lembah kesesakan, maka kita nggak akan pernah punya iman yang menerjang badai. Kita cuma punya iman sebatas iman di bawah rata-rata, dan itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Orang yang hebat, pahlawan yang Tuhan cari hari ini bukan pahlawan yang kaya raya, yang sukses, hartanya berlimpah seperti yang dunia cari. Tapi di akhir zaman Tuhan cari pahlawan apa? Pahlawan iman. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 12 itu ada perintah, bertandinglah dalam pertandingan yang iman dan rebut hidup kekal. Bertandingnya bukan bertanding seperti dunia, kejar ya ngonten, cari follower, cari image ya saudara, supaya apa? Jadi terkenal, kaya dan sebagainya. Ini urusan yang namanya orang dunia, lagi berlomba-lomba cari follower, cari kesuksesan. Tapi buat kita, ketika kita mengerti firman Tuhan di akhir zaman, bertandinglah dalam pertandingan iman dan rebut hidup kekal. Ini bahaya saudara. Kalau kita nggak bisa selamat rebut hidup kekal, kita berarti hidup kita ada di binasa di alam maut. Tapi waktu kita dengan pertandingan iman, maka kita hari ini akan berjaga-jaga. Tuhan lagi cari pahlawan iman. Tuhan tidak lagi cari pahlawan yang sukses, uangmu banyak, tidak salah, tidak dosa. Tapi ini cuman bonus. Waktu kita hari ini bertanding dalam pertandingan iman yang benar, maka kita pasti bisa merebut hidup kekal. Hari ini jangan pernah banyak melihat fakta saudara. Hari ini perbanyak percaya, gada dan tongkat Tuhan itu menyertai aku dalam lembah kekelaman Bu Eli. Lembah air mataku tidak berlalu-lalu. It's okay, tidak apa-apa. Yang penting percaya saudara tidak bergeser, itu sudah menang saudara. Saya 15 tahun dalam lembah kekelaman ya. Tapi saya merasa keluar lebih dari pemenang nggak? Oh jelas saudara, jelas. Kenapa? Karena iman saya tidak pernah bergeser. Bahwa saya bertahan sampai hari ini yang orang dunia berkata bego, bodoh, bloon. Ada
cara yang bisa membuat engkau bahagia, kenapa engkau memilih untuk tetap setia dalam lembah kekelaman, lembah air mata? Saya cuma berkata, apa yang kau pikirkan tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Dunia berkata, saya bego, saya blow on, saya bodoh. Tapi buat Tuhan, dia sudah kasih jempol buat hidup saya, bahwa saya adalah pahlawan iman yang tidak pernah digeser imannya kepada percaya kepada Yesus, walaupun hidup saya hari ini masih di dalam proses dan lembah. Itu sebabnya kita belajar nanti 3 tip ini. Saya tuh sampai tadi pagi nyiapin perenungan ini bagus saudara. Nanti yel-yelnya Victoria akan berubah. Tadi pagi saya sampai latihan nyanyi-nyanyi. Saya 2 hari ini ya, tiba-tiba di dalam mobil, saudara tahu, mulut saya itu enggak hafal lagu nyanyian ya saudara, itu saya itu jarang hafal lagu nyanyian yang sampai hafal. Tapi tiba-tiba sering kali pujian tuh muncul saudara. Saudara tahu lagu ini lagu apa? Makanya perenungan ini saya buat. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, lagu ini terulang saudara. Saya ulang-ulang. Loh, kok bisa saya hafal ya lagu ini? Saya itu tidak hafal saudara. Tapi mulut saya sepanjang perjalanan kemarin dulu saya dalam perjalanan di mobil, lagu ini muncul saudara. Saya bisa nyanyi. Saya bilang, Tuhan kenapa ini Tuhan? Tuhan bilang gini, ini waktunya anak-anak Tuhan percaya kepada pembuat mujizat yang sejati. Itu bukan dari gunung keramat, bukan dari suhu, bukan dari manusia, bukan dari hebatnya manusia, tapi kita mulai hari ini percaya kepada Sang Pembuat sejati yang sanggup, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yuk, hari ini jangan pernah takut saudara. Bener, kalau lihat realita, dengar realita, semua ndak ada orang yang ndak takut saudara. Orang banyak bilang gini, Bu, ndak takut gimana? Stok persediaan yang ada di tangan itu semakin menipis, sementara kebutuhan hidup semakin besar, semakin mahal. Belum lagi kebutuhan anak-anak cucu, gak ada orang yang gak takut saudara. Tapi kita percaya bahwa dalam hidup ini ada Sang Pembuat mujizat yang sejati yang dunia gak punya. Buat kita punya Sang Pembuat mujizat sejati. Lagu ini terus nanti nyanyikan, nanti ada yel-yelnya nanti. Ya, kita belajar dulu. Yuk kita buka satu ayat lagi. Ya, saya akan ajari 3 hal. Yang pertama, kata-kata. Asal saja, nanti kita belajar ya, dari wanita yang pendarahan. Ya, asal saja ku jamah jubahnya. Ini akan menjadi perkataan iman yang menerjang badai. Asal saja ku jamah jubahnya, perempuan pendarahan 12 tahun. Kita baca, itu seketika sembuh. Tangkap ya, seketika Tuhan menyembuhkan. Kita percaya bahwa asal saja kita percaya pada kuasa Tuhan, sekalipun hidupmu berdarah-darah bertahun-tahun seperti wanita pendarahan ini, pasti pembuat mujizat yang sejati akan seketika memberhentikan pendarahanmu. Siapa yang lagi berdarah-darah? Hari ini mungkin kau bukan berdarah-darah tentang penyakitmu, tapi kau berdarah-darah benar-benar menghadapi realita keuangan, rumah tangga, anak-anak, kesehatan. Banyak orang yang lagi berdarah-darah, tapi kita punya tip. Apa yang dikatakan Matius 25 ayat 25, kita baca terlebih dahulu.
adalah di situ seorang perempuan, Matius 5 ayat 25, sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lihat ya, ini keadaan realita orang hidup di akhir zaman ini yang berdarah-darah. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi wanita ini sudah berusaha dengan cari tabib berulang-ulang loh saudara. 12 tahun bukan dia tidak berusaha, dia berusaha dengan kekuatannya, tapi kekuatannya dia cari tabib berulang-ulang. Lihat ya, dan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Wanita ini sudah cari tabib keliling, habis biaya. Mungkin kita juga dalam keadaan hari ini, Bu, saya sudah berbagai macam cara coba, Bu, uang sudah habis, investasi ini gagal, kerja ini gagal, kerja ini tutup. Lihat ya, apa yang dikatakan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin buruk. Jujur, ada banyak orang yang lagi ngalami fase ini. Sudah cari cara. Mungkin kita juga melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kita sudah bisu, budek, buta, Bu Eli. Bu Eli, saya sudah habis tenaga, habis banyak. Tapi tidak ada faedahnya sama sekali. Malah keadaan semakin buruk. Ingat ya, kita hari ini waktunya berserah total. Kita tidak bisa pakai akal kita tidak bisa pakai cara kita. Semakin kita gunakan akal mikir terus, saudara akan semakin tidak punya iman yang menerjang badai. Ini waktunya kita pakai iman yang menerjang badai. Pada waktu itu 27, setelah semua usahanya gagal sia-sia, keadaan makin buruk, sudah tidak ada faedahnya, uang sudah habis. Biasanya orang kalau sudah kepepet, dia mulai cari Tuhannya sungguh-sungguh. It's okay, tidak ada kata terlambat. Ini 12 tahun berdarah-darah. Walaupun sudah habis-habisan, faktanya tambah buruk, tidak ada faedahnya. Dia sudah mencoba berbagai macam cara dan caranya semua tidak berhasil. Tapi ada satu cara hari ini. Kita datang kepada Sang Pembuat mujizat yang sejati. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, ya. Maka mungkin kita juga hari ini dengar-dengar firman, kita mulai timbul iman kita. It's okay. Banyak ia mendekati Yesus, dekat ya, ada kata dekat, dari belakang dan menjamah jubahnya. Hari ini kita dekat sama, dekatnya juga bukan dekat sama orang kaya, bangsawan, bukan ya. Kita tidak mau ngandalin kekuatan kita, tapi kita diberi kedekatan sama Sang Pembuat mujizat yang sejati. Satu-satunya yang bisa membuat mujizat, mengubah kehidupanmu dalam seketika, sekejap, sekonyong-konyong. Itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain. Orang kaya pun tidak bisa sekejap, saudara. Nolong saudara mungkin hanya sebagian, tapi Tuhan itu bisa membalik telapak tangannya, karena Dia bisa membelah laut dalam sekejap, meredakan badai dalam seketika. Maka dikatakan 28, sebab katanya asal kujamah saja, asal saja. Hari ini yuk kita mulai perkatakan, asal saja aku percaya kepada kuasa-Mu, aku pasti sembuh, aku pasti pulih, aku pasti sehat, aku pasti melihat kebahagiaan, aku pasti melihat anak-anakku berubah. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Hari ini kita tidak ada cara lain, yang sudah kepepet. Yuk, ini waktunya kita melakukan langkah yang pertama. Datang aja sama Pembuat mujizat, dekat aja dan berdoa. Berdoanya gimana? Tuhan, asal saja aku percaya kuasa-Mu, maka aku pasti sembuh. Dan kita percaya hari ini, tetap percaya sekalipun berulang kali usaha kita gagal. Tetap percaya sekalipun kita sudah habis banyak, rugimu sudah besar. Saudara sudah mencoba berbagai macam cara, saudara usaha saudara gagal. Hari ini tetap percaya sekalipun keadaan itu bertambah buruk.
Tangkep ya, tetap percaya sekalipun semuanya terlihat gagal, usahamu sia-sia. Ya, saudara mungkin hari ini sudah habis banyak. Saudara mungkin hari ini lihat keadaan bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Mulai sekarang, yuk iman menerjang badai, jangan ditidurkan. Karena waktu imanmu asal saja kita ini percaya menjamah jubah kuasa Tuhan, maka kita sembuh. Pasti ada mujizat membelah laut seketika. Apa yang tidak saudara bisa lakukan, mujizat sang pembuat mujizat sejati hari ini masih berlaku mujizat. Berapa kali saya jelaskan, saudara, kalau saudara merenungi keadaan yang sulit, hari-hari ini kita semua butuh mujizat loh saudara. Kita ini tidak bisa apa-apa, ini waktunya. Tapi sebelum mujizat terjadi, ada langkah yang dilakukan wanita ini. Datang, dekat, doa. Gampang ya, datang, dekat, doa. Tidak butuh biaya kan? Datang aja sama Tuhan. Tuhan, aku tetap bersyukur selama aku ada Tuhan. Aku punya hubungan yang dekat, intim. Tuhan juga dekat kok sama aku. Jujur, doa aja. Doanya apa Bu Eli? Itu aja. Asal saja aku jamah jubahmu Tuhan, aku pasti sembuh. Itu yang dilakukan. Itu yang pertama. Ya, jadi percaya siapa yang sudah berdarah-darah, datang sama Tuhan, mulai ngomong asal saja. Berdarah-darah sekejap seketika, saudara akan berhenti pendarahanmu dan saudara akan lihat kesembuhan, kesehatan, pemulihan yang indah, karena Tuhan itu akan melakukan mujizatnya saat ini juga. Yang sudah kepepet iman menerjang badai itu diaktifkan. Apa Bu Eli? Asal saja. Itu iman menerjang badai. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, asal saja aku percaya kuasamu Tuhan terus bekerja, maka badai ini pasti berlalu dengan kemenangan. Satu kata, asal saja. Yuk yang kedua, kita lihat dari kata yang kedua, percaya saja. Perkataan siapa? Yaitu kepala rumah ibadat Yairus yang anaknya sampai meninggal. Saudara lihat ya, yang mustahil, yang sudah mati, percayalah masih ada mujizat. Sekalipun orang berkata sulit, susah, wis mati, cinta suamimu lu sudah mati, usahamu sudah mati, bangkrut, kamu mau mimpi apa? Yang sudah bangkrut, ya sudah bangkrut, krut selamanya, hancur selamanya. Enggak saudara. Hari ini kita belajar dari Yairus ya. Nanti ada satu kata, Yairus percaya saja saat semuanya rasanya mustahil, mustajab. Saudara tidak usah takut. Hari ini ada kata kunci. Buka Matius 5 ayat 22 dan 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia. Nah ini dekat ya. Dekat, doa, datang aja. Tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Lihat, datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Seringkali kita sudah tersungkur sama Tuhan, ya, realita. Kita sudah berkata, Tuhan, Engkau ulurkan tanganmu dan aku percaya anakku pasti sembuh. Ulurkan, letakkan tanganmu, pasti anakku sembuh. Tapi ternyata kita sudah ngomong realitanya. Tuhan tahu enggak realitanya anaknya Yairus ini sudah hampir mati? Tahu. Tapi apa yang dilihat ayat 35, ya, lompat. Matius 5 ayat 35 supaya kita belajar. Ketika Yesus masih bicara, ya, waktu itu sebenarnya yang teriak-teriak duluan itu kepala rumah ibadat Yairus, minta tolong, Tuhan anakku mau mati. Tapi malah Tuhan menyembuhkan perempuan pendarahan dalam perjalanannya, dia dapat kesembuhan terlebih dahulu. Ya, mungkin loh ini pikiran saya. Tuhan Yesus itu mungkin bilang gini, ini sudah 12 tahun pergumulan lama, kasihan disembuhkan dulu ya. Yairus biar tambah imannya, kan dia jadi kepala rumah ibadat. Imannya kan jelas di atas rata-rata. Penundaannya itu untuk melatih imannya juga. Lagian pergumulannya kan masih baru. Ya itu, ya tapi baru tetap dredeg-dredeg juga, dapat petir.
tiba-tiba divonis kanker yang sudah stadium akhir, mau mati. Orang kan biasanya, aduh Tuhan tolong, tapi Tuhan tidak segera tolong. Tangkap ya. Saya cuma berpikir, oh ya Tuhan tuh tahu ya kenapa wanita pendarahan ditolong terlebih dahulu. Karena dia menderitanya 12 tahun. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa ngiri sama orang yang lihat mujizat. Ya, kok rasanya saya 15 tahun penundaan. Tapi ada yang berdoa cuman 2 jam, 1 hari, 1 bulan ditolong. Saudara tidak bisa lihat dari luarnya. Tapi kita tahu kalau ditanya dia pergumulan berapa tahun, saudara. Ada banyak pergumulan yang bertahun-tahun. Mungkin kalau saudara lihat, ada orang yang mungkin dari awal menikah sudah ngalami badai suami ini, dan akhirnya Tuhan pulihkan dalam sekejap. Tapi buat hidup saya tuh nggak pernah ngalami badai selama menikah. Sekali badai kena petir, saudara. Nah, lihat ya apa yang dikatakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat yang berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan. Seringkali orang terdekat itu melemahkan iman kita. Buat apa sih kamu bertahan? Wong keadaan hidupmu lo sudah mati, suamimu lo sudah mati rasa. Seringkali itu datang dari keluarga kita. Sama, Yairus datang yang melemahkan iman. Itu bukan orang jauh, tapi keluarganya yang datang. Sudahlah, percuma, anakmu lo sudah mati, apa perlunya lagi kamu menyusahkan guru. Mungkin ada suara-suara yang hari ini berkata, mustahil lah Eli, aku ya orang Kristen, tapi lah Tuhan tuh lemot sudah, percuma. Yuk aku ajak kamu ya ke salah satu orang yang cuman kasih kamu minum air putih langsung tokcer instan, suami pemulihan rumah tanggamu terjadi. Banyak loh orang yang sudah pulih ditolong sama orang ini, cuman minum air putih, baca mantra aja. Apa sih susahnya? Jujur, kalau iman berkata sesuatu yang mudah, kita tidak perlu ikut Kristus, saudara. Cari aja di dunia pertolongan yang instan, hanya ucapin mantra, minum air, bim salabim, abrakadabra, semuanya lancar. Tapi apa perlunya kita beriman kepada Tuhan? Yaitu apa? Karena orang benar itu harus hidup oleh yang tidak melihat tapi percaya. Itu orang yang berbahagia. Jadi hari ini saudara yang tetap berdiri teguh di atas iman, saudara jangan berkecil hati. Walaupun keadaanmu mustahil, tapi lihat kepala rumah ibadat ini. Apa yang dikatakan Yesus? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Pagi ini Tuhan Yesus yang sama berbicara buat saudara semua yang lagi mustahil, mustajab. Orang berkata, sudahlah, percuma, sudah mati, kamu lebih baik ambil pinjol, lebih baik ambil hutang. Kalau sudah bangkrut, ekspektasimu apa? Sudah tidak punya rasa, tidak pulang rumah, ekspektasimu apa? Tapi sekali lagi kita belajar punya iman yang menerjang badai. Kita dengar apa kata Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Sesudah itu ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu. Lihat ya, orang-orang yang lagi ribut ngomongin tentang fakta mati. Yesus marah loh. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Makanya sekarang daripada ribut ngoceh tentang masalah mati, lebih baik sekarang kita percaya saja. Lihat apa yang dikatakan Tuhan di ayat 40. Semua masalahmu yang mematikan ini tidak mati, tidur. Artinya nanti pasti bangun. Orang tidur tidak mungkin tidur terus. Usahamu nggak mungkin tidur terus. Rumah tanggamu nggak mungkin tidur terus. Suatu kali rumah tanggamu akan bangun karena tidur, bukan mati. Kalau mati itu sudah titik, tapi tidur itu koma. Masih ada harapan, masih ada hari esok bersama Tuhan karena Dia pembuat mujizat yang sejati. Tetapi mereka menertawakan Dia, maka diusirnya. Lihat ya, orang yang ribut, yang nangis, yang menertawakan Tuhan, mana mungkin hati-hati dengan mulut.
Hari ini kita sebagai orang beriman, jangan pernah melemahkan iman sesama teman rohani saudara. Mungkin itu saudaramu, mungkin itu orang tuamu yang lagi drop, mungkin itu ipar teman baikmu. Kalau imannya sudah mengalami keadaan yang mati, jangan kita ributi dia, sudahlah, sudah menyerah. Enggak. Tapi kita harus bangun iman karena Tuhan marah. Lihat ya apa yang dilakukan Tuhan, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Saya percaya Tuhan lagi membawa orang-orang yang punya iman menerjang badai. Salah satunya Yairus. Mereka bersama dengan dia dan masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu tali takum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika 42 ini yang luar biasa. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Kita percaya yang sudah mati, selalu saya ingatkan ada 3 kata Tuhan berkata. Jangan takut, percaya saja. Yang mati akan apa? Bangkit, berdiri dan berjalan. Bangkit, berdiri, berjalan. Usahamu mati hari ini. Rumah tanggamu, cinta suamimu mati, Bu. Wis tidak ada rasa, Bu. Saya diusir-usir. Tenang, tenang, tenang. Tuhan berkata pagi ini, iman menerjang badai. Percaya saja. Jangan takut, tetap percaya ya. Anak ini tidak mati, tapi tidur, akan bangun, akan bangkit dan akan berdiri. Bangkit, berdiri dan berjalan. Katakan, rumah tanggaku akan bangkit, berdiri, berjalan dengan anggur yang manis. Usahaku akan bangkit, berdiri, berjalan lancar. Tuhan memberkati lancar. Saudara mulai katakan, bangkit, berdiri, berjalan. Saudara percaya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, hari-hari ini Tuhan cuma ingatkan saya. Kenapa saya itu walaupun capek, saya itu terus tidak mau berhenti untuk menyampaikan kabar ini, saudara, kabar kebenaran. Karena saya percaya, saya itu sampai heran ya. Semakin saya ST, semakin saya terus sering live, saya itu dapat hikmat rema firman itu tidak berhenti-berhenti. Sampai hari ini stok saya itu banyak, saudara. Lah saya itu sampai kadang-kadang takut, ini kalau tidak dikeluarkan kan eman gitu ya. Saya itu heran, loh Tuhan, kok banyak Tuhan. Semakin saya terus live firman Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, bangun semangat anak-anakku, supaya mereka tetap bisa bertahan bersama dengan aku. Karena iblis itu tidak pernah tinggal diam, karena waktunya sudah semakin singkat. Saudara, iblis tahu tidak tanda-tanda akhir zaman? Kita ini yang anak Tuhan, kita nyantai, pikiran kita harta, tahta, uang, sukses. Saudara, hati-hati saudara. Pertandingan kita bukan kaya-kaya, semakin kaya semakin bahagia. Enggak, pertandingan kita adalah pertandingan iman dan rebut hidup kekal. Ini di masa-masa ini. Kalau saudara lengah, saudara enak-enak, rebut hidup kekal itu bisa direbut loh sama iblis. Dan saudara akan ikut followernya iblis menuju ke alam maut. Seperti orang kaya yang pesta pora foya-foya, ternyata waktu matinya sudah terlambat. Sementara Lazarus, gambaran orang benar yang menderita di pangkuan Abraham, VVIP. Saudara mau kejar VVIP-nya Tuhan hari ini, yuk. Terus punya iman yang menerjang badai. Satu hal yang saya katakan hari ini. Apa yang dilakukan Yairus, percaya saja. Tetap berdoa, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong saudara dan yakin tanpa melihat fakta. Ya, percayalah hari ini, tetap berharap sekalipun terlihat Tuhan tidak segera menolong. Itu imannya Yairus. Tetap berharap sekalipun hasilnya mengecewakan. Sudah teriak, mau mati. Tuhan mau mati loh Tuhan. Loh mati sungguhan. Lah Tuhan tidak tolong-tolong. Pada waktu mati kok Tuhan baru datang. Hari ini tidak usah kecewa. Hari ini tetap berharap sekalipun tidak terlihat Tuhan itu segera menolong. Hasilnya mengecewakan. Tetap berharap kalaupun sudah mati mustahil sekalipun. Saudara jangan pernah berhenti berharap. Iman yang menerjang badai itu percaya saja. Tetap percaya sekalipun Tuhan tidak segera menolong. Tetap percaya sekalipun hari ini hasilnya mengecewakan. Tetap percaya
percaya sekalipun serasa yang ada dalam kehidupan saudara mustahil, mustajab, itu iman Yairus. Makanya hari ini yuk, iman wanita pendarahan, asal saja iman Yairus, percaya saja yang terakhir. Bagaimana Tuhan berkata buat Musa? Apa yang terakhir? Diam saja, tenang saja. Hari ini kita baca di Keluaran 14 ayat 14. Setelah itu kita selesai. Jadi ini kita praktekkan ya. Iman menerjang badai. Saya sudah kasih tip. Saya juga terus belajar saudara. Saya terus belajar. Saya sampai ciptakan lagu. Nanti kita belajar yel-yelnya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu apa saudara? Diam saja. Enak ya. Hari ini kita percaya Yairus wanita pendarahan, lihat sekejap ya, seketika. Hal yang sama dilakukan ketika Musa taat sama Tuhan, percaya walaupun depan laut, belakang tentara Firaun, itu artinya maju kena, mundur kena. Berarti sudah tidak ada jalan ya, mau maju kena, mundur juga kena. Berarti ini posisi kita yang sudah tidak ada jalan keluar. Saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi ini Tuhan bilang gini, ndak usah panik, ndak usah lari pinjam online, ndak usah lari ke gunung-gunung. Saudara cukup diam. Diam, kata diam itu berarti tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Semakin panik, semakin cari pertolongan di luar Tuhan, saudara semakin lemah. Makanya ada firman, orang yang tawar hati pada masa kesesakannya akan kecil kekuatannya. Jadi hari ini tenang aja. Lihat apa yang dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat dan engkau. Nah ini, saya percaya Musa pada waktu dia tahu bahwa Tuhan yang akan membelah laut dalam sekejap. Tapi ada bagian Musa. Engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu dan belah airnya sehingga orang Israel berjalan di tengah laut di tempat yang kering. Hari ini kita cuma menerjang badai, angkat imanmu, ulurkan tanganmu, tanda saudara berserah, belah laut dengan perkataan yakin. Saudara percaya hari ini profetik kita apa? Tuhan, aku mengangkat imanku, aku percaya. Aku sudah mengulurkan tangan, tanda aku berserah penuh. Aku tidak mampu belah laut, aku tidak mampu ngatasi tentara Firaun, maju kena, mundur kena, tapi aku percaya dan yakin laut terbelah. Saudara mulai perkatakan, ini langkah profetik untuk menerjang badai. Jadi ada 3 kata yang kita pelajari hari ini. Asal saja iman wanita pendarahan, lihat seketika sembuh. Percaya saja, lihat iman seorang Yairus, kepala rumah ibadat. Jangan takut yang lagi beriman levelnya. Kenapa sampai kelihatannya Tuhan mengecewakan, Tuhan terlambat, Tuhan hasilnya mengecewakan sampai mustahil. Karena orang yang seperti Yairus sebagai kepala rumah ibadat, orang benar yang beriman, orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, ujiannya pasti lihat seperti ini. Tuhan, sudah teriak keadaan parah, sudah mau mati, ya Tuhan, tidak datang-datang sampai mati. Sungguhan Tuhan, ini sudah mustahil. Jangan nutup kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan itu bukan kurang kerjaan, bukan untuk menunda, tapi Tuhan lagi melatih imannya kepala rumah ibadat supaya semua orang juga takjub. Hari ini orang benar yang sudah hidup sungguh-sungguh, kenapa mengalami keadaan seperti Yairus? Karena Tuhan lagi memurnikan imannya supaya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara yang lagi ngalami kepepet, saudara yang tidak ada jalan keluar, hari ini juga seperti Musa dan bangsa Israel, sekali lagi diam saja. Kita akan lihat Tuhan berperang sekejap. Nanti lautmu akan terbelah. Sakitmu seketika disembuhkan. Seketika yang mati, yang mustahil, juga dengan percaya saja, maka semuanya akan dilakukan oleh Tuhan. Membuat mujizat. Hari ini kita jujur, saya ngomong sama Tuhan, saya butuh mujizat. Tidak apa-apa, memang kita tidak bisa buat mujizat. Saudara terbuka aja. Kalau keadaanmu sudah mustahil, sudah tidak ada jalan keluar, sudah berdarah-darah bertahun-tahun, ini sudah waktunya saudara tidak lagi pusing mikirin,
otak gimana, 12 tahun sudah habis, tidak punya apa-apa, seperti wanita uang tidak punya, segala cara dilakukan ya gagal, malah keadaan makin buruk. Saudara butuh apa coba? Hari ini mungkin saudara lihat sudah didoakan untuk tambah mati, Bu Eli. Didoakan suami saya tambah kabur, suami saya tambah punya anak. Itu saya ngalami, saudara. Didoakan dalam nama Yesus, jangan hamil, mandul-mandul. 3 bulan hamil, saudara. Hamil, saudara. Aduh Tuhan, untung saya tetap punya iman yang menerjang badai. Sekalipun hari ini keadaan hidup saya sudah teriak dari awal, Tuhan mau mati loh Tuhan rasanya aku. Tapi Tuhan tak tolong sampai mati sungguhan Tuhan. Mungkin itu terjadi saudara. Yuk, jangan pernah berhenti untuk percaya. Sekalipun apapun yang terjadi. Mungkin hari ini kau maju kena, mundur kena, kau tidak bisa apa-apa. Waktunya kita diam. Kita waktunya datang dekat, doa tersungkur, mohon Tuhan aku cuma bisa datang dekat sama pembuat mujizat sejati, tolong ya Tuhan. Saudara percaya dengan APT. Tadi itu saya gini, Tuhan asal saja, percaya saja, tenang saja. APT. Saya langsung ingat lagunya Dunia. Apa C. Nah saya akan buat lagu, buat slogannya Victory nanti kalau kita zoom ya. Sudah 4T ini kan sudah lama, jadi sudah bosen, waktunya ganti ya. Saudara tahu apa T. Aku menang, asal saja, percaya saja ya, tenang saja, aku pasti menang. Nah ini slogan saya tadi pagi sampai ketawa saudara. Kita gampang ya, kalau kita lagi lemot, sudah iblis datang gini, faktamu ya, faktamu bonyok berdarah-darah. Masih mau bertahan? Bertahan. Mungkin iblis datang gini, kamu sudah berdoa berapa tahun sama Tuhan? Waktu keadaanmu belum parah, kamu sudah berdoa. Sampai setengah mati, kamu teriak, sampai mati. Tuhan itu kelihatannya belum datang, hasilnya mengecewakan. Tetap percaya. Saudara jangan pernah hari ini kalah dengan fakta. Fakta tunduk kepada kebenaran. Fakta tunduk kepada pembuat mujizat sejati. Karena faktamu yang tidak mungkin, mustahil, tidak ada jalan maju kena, mundur kena. Hari ini katakan, aku memilih tetap APT. Aku menang, asal saja, percaya saja, tenang saja, aku pasti menang. Saudara bisa nyanyi saudara. Hari ini nggak mau, nggak apa-apa. Lagu Dunia bisa ditiru saudara. Saya sampai bilang iya Tuhan ya. Saya mulai hari ini juga nyanyi ya Tuhan. APT. Sudah. Kalau lagi galau nyanyikan lagu ini. Kita punya lagu sesuatu. Kita percaya. Iman yang tidak melihat tapi percaya itu adalah iman yang menerjang badai. Berdarah-darah lewat semuanya. Mustahil lewat mustajab. Tidak ada jalan keluar, hajar aja. Yang penting kata kuncinya bertahan dengan APT. Asal saja, percaya saja, tenang saja, aku pasti menang. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya mau ke Malang, yang ada di Malang bisa ketemu saya onsite. Nanti ada pesan firman Tuhan juga yang luar biasa. Ya, bagaimana percepatan waktunya Tuhan. Saya akan khotbah tentang percepatan waktunya Tuhan di Malang. Saudara, kalau di Malang itu jarang bisa direkam di YouTube karena suaranya jelek ya. Saya berharap bisa saya ulang nanti khotbah percepatan waktunya Tuhan ya, tapi kalau bisa ya, makanya yang di Malang yang dapat kesempatan untuk onsite dengar, datang hari ini untuk dengar ya apa yang saya khotbahkan. Yuk kita berdoa. Satu hal saudara, jangan pernah gugur imanmu ya. Iman yang menerjang badai, kita mulai sekarang, jangan takut. Bapa terima kasih buat segala kebaikanmu. Apa yang hambamu sampaikan hari ini itu akan menjadi rema kekuatan buat setiap kami untuk tetap punya iman yang menerjang badai. Sekalipun kami sudah berdarah-darah bertahun-tahun, rasanya mustahil, sudah mati Tuhan, setengah mati Tuhan hidup ini. Rasanya sudah tidak ada jalan keluar, mau maju kena, mundur kena. Tapi satu hal, kami punya sang pembuat mujizat sejati. Apa yang menjadi pergumulan anakmu kami
kami serahkan dalam tangan Sang Pembuat mujizat sejati. Maka Tuhan berkata pagi ini, seketika itu juga apa yang kau alami pergumulan, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pemulihan yang indah. Tuhan buka jalan, laut terbelah atas keuangan, rumah tanggamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, masa depanmu, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang terima Pembuat mujizat sejati hari ini sedang melakukan mujizatnya bagi setiap kami yang mendengar. Tuhan, kami menerima mujizat yang benar-benar dari Pembuat Sang mujizat sejati. Terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan sampai kita hari ini kendor imannya. Ingat ya, Tuhan cari apa saudara? Pahlawan apa? Pahlawan iman. Orang yang bisa apate adalah orang yang akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Akan banyak orang takjub. Bahkan orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa hari ini adalah orang yang punya pahlawan iman. Bukan hebatnya bisa berkhotbah, bukan hebatnya bisa nyanyi, bukan hebatnya saudara bisa cari uang. Tapi hebatnya orang secara iman akan dibawa hidupnya melihat sesuatu yang spektakuler. Kita butuhkan sesuatu yang spektakuler, saya juga, saudara juga. Itu sebabnya semangat. God bless.